Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiko, mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat. Di tingkat SLTA, untuk matematika kelas 10 semester genap, di sini saya akan menampilkan materi tentang fungsi kuadrat beserta lembar kerja siswa dan evaluasi. Masuk ke materi yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c merupakan konstan dan a tidak sama dengan 0. Untuk sifat-sifat fungsi kuadrat, yang pertama, menentukan titik puncak dan nilai optimum. Untuk a lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Untuk a kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Titik maksimum atau minimum fungsi kuadrat ditentukan oleh rumus x e sama dengan min b per 2a, y e sama dengan min d per 4a. Sebagai contoh, jika fungsi y sama dengan 2ax kuadrat plus 4x plus 5a mempunyai nilai maksimum 3, maka 25a kuadrat plus 5a sama dengan, untuk penyelesaiannya, y sama dengan 2ax kuadrat plus 4x plus 5a. Untuk y max sama dengan min d per 4a sama dengan min 16 min 40a kuadrat per 8a sama dengan 3. 3 di sini kita peroleh dari soal. Jadi, 5a kuadrat min 3a min 2 sama dengan 0. Di sini kita cari akar-akarnya, a-1 kali 5a min 2 sama dengan 0. Maka a sama dengan 1 atau a sama dengan min 2 per 5. Jadi, a sama dengan min 2 per 5. Untuk 25a kuadrat plus 5a sama dengan 2. Sifat yang kedua, hubungan fungsi kuadrat dengan sumbu x. Jika d lebih dari 0 memotong sumbu x di 2 titik, d sama dengan 0, menyinggung sumbu x, d kurang dari 0 jika tidak memotong sumbu x. Untuk catatannya, fungsi kuadrat yang memiliki d kurang dari 0 disebut fungsi definit. Ada dua jenis fungsi definit, yaitu definit positif untuk fx lebih dari 0 untuk setiap x. Syaratnya, d kurang dari 0 dan a lebih dari 0. Yang kedua, definit negatif. Fx kurang dari 0 untuk setiap x dengan syarat d lebih dari 0 dan a kurang dari 0. Kedudukan grafik fungsi terhadap sumbu x bisa kita lihat pada tabel. Untuk a lebih dari 0 dan d lebih dari 0, grafik terbuka ke atas di bawah sumbu x. Untuk a lebih dari 0, d sama dengan 0, grafik terbuka ke atas tepat pada sumbu x. Dan a lebih dari 0, d kurang dari 0, grafik terbuka ke atas dengan titik optimum di atas sumbu x. Jadi, untuk gambar I1 itu merupakan contoh kedudukan grafik fungsi yang memotong sumbu x. Kemudian, untuk contoh I2 itu grafik fungsi yang menyinggung sumbu x, dan contoh yang I3, kedudukan grafik fungsi tidak memotong sumbu x. Demikian seterusnya bisa dilihat pada gambar. Menentukan persamaan fungsi kuadrat pada materi berikutnya, jika diketahui 3 titik sembara. Contohnya, jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 4,0 dan 0,4, maka nilai F7 adalah, sebagai penyelesaiannya, substitusikan ketiga titik di atas sehingga y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c diperoleh. Untuk titik 0, min 4 sama dengan 0 plus 0 plus c, maka c sama dengan min 4. Untuk titik 4,0, 0 sama dengan 16 plus 4b plus c. 16a plus 4b plus c sama dengan 0.
Untuk titik 1,0, 0 sama dengan A plus B plus C. 4A plus 4B plus 4C sama dengan 0. Dari kedua persamaan kita eliminasi, diperoleh hasil 12A min 3C sama dengan 0. 12A min 12 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1. Dari mana kita dapat min 12? Jadi kan tadi udah 12A min 3C. Kemudian kita dari persamaan yang pertama kita peroleh C sama dengan min 4. Maka 12A min 3C sama dengan 12A min 12 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh A sama dengan min 12 per 12 sama dengan min 1. Substitusikan A sama dengan min 1 dan C sama dengan min 4 ke A plus B plus C sama dengan 0. Jadi B sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 5X plus min 4. Jadi F7 sama dengan min 49 plus 35 min 4 sama dengan 18. Kemudian ini ada cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui dua titik potong dengan sumbu X. Gunakan Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Contohnya, parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik 0,3, 1,0, dan 3,0. Jika titik minimum parabol tersebut adalah P, Q, maka Q sama dengan, untuk penyelesaiannya diketahui titik 1,0 dan 3,0. Jadi X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3. Lalu gunakan rumus sehingga diperoleh Y sama dengan A X min 1, X min 3. Di sini Y-nya kita masukkan 3 sama dengan A kali 0 min 1 kali 0 min 3. A sama dengan 1. Jadi untuk persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Q sama dengan Y minimum sama dengan min D per 4A. Kita peroleh min 16 min 12 per 4 sama dengan min 1. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang ketiga yaitu jika diketahui titik puncak XE, YE. Gunakan Y sama dengan A kali X min XE dikuadratkan plus YE. Contohnya, koordinat puncak Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah 4,2. Jika F2 sama dengan 0, maka 6A plus B sama dengan, bisa diperhatikan pada langkah-langkah penyelesaiannya. Kita peroleh A sama dengan min setengah dan B sama dengan 4. Maka persamaannya adalah 6A plus B sama dengan 1. Materi yang berikutnya yaitu hubungan fungsi kuadrat dengan garis. Jika D merupakan diskriminan dari hasil substitusi kedua persamaannya, maka A berpotongan di dua titik jika D lebih dari 0, B bersinggungan jika D sama dengan 0, C tidak berpotongan jika D kurang dari 0. Titik potong kurva-kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 dan Y sama dengan min X min 3 kuadrat plus 1 adalah penyelesaiannya. Substitusikan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ke Y sama dengan min X min 3 dikuadratkan plus 1. Maka Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. 2X kuadrat min 12X plus 16 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. X min 2 kali X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan min 2 min 3 dikuadratkan plus 1 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 4, Y sama dengan min 4 min 3 kuadratkan plus 1 sama dengan 0. Kiranya materi dari saya sekian.
Kemudian kita bisa beralih ke lembar kerja siswa. Indikator kompetensi yang dicapai untuk materi fungsi kuadrat ini yang pertama yaitu membuat model matematika dalam bentuk fungsi kuadrat dari permasalahan kontekstual. Yang kedua, memilih strategi penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Untuk kegiatan 1, bisa diperhatikan. Pak Ahmad memiliki jaring jala sepanjang 60 meter. Ia ingin membuat keramba ikan gurami dan udang. Kedua keramba akan dibuat berdampingan, misalkan panjang keramba Y, lebar X, dan keliling K. Buatlah model matematika dalam bentuk fungsi kuadrat yang menyatakan luas permukaan keramba. Selanjutnya, dengan menggunakan tabel dan grafik, tentukanlah luas maksimum dari keramba yang dibuat oleh Pak Ahmad. Untuk problem yang kedua, diberikan kain songket dengan model seperti pada gambar. Bisa diperhatikan, kain songket sebagaimana gambar mempunyai panjang 9/4 meter dan lebar 3/4 meter. Luas daerah di bagian tengah D1 sampai D4 sampai D5 adalah 451/400 meter. Tentukan luas daerah yang berwarna merah dan daerah berambu benang. Untuk evaluasinya bisa kita coba untuk mengerjakan. Di sini. Soal yang pertama, grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 8x plus 12 memotong sumbu x pada titik. Untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita ulang lagi materi yang sebelumnya untuk memastikan jawaban dari soal yang pertama. Bisa dicari jawabannya, kemudian pilih salah satu opsi A, B, C, D, atau E yang menurut teman-teman tepat. Kemudian ada soal kedua, soal 3, sampai dengan soal yang ke-10. Ya. Setelah soal yang ke-10 nanti bisa dilihat hasil. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.